Hey Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jadi tentu saja tinggal seminggu lagi kita akan mendapatkan spoiler resmi dari manga One Piece chapter 1054. Tentunya kalian sudah tidak sabaran kan menunggunya? Nah, sembari menunggu, dalam video Tamagon kali ini kita akan sedikit menjabarkan mengenai beberapa foreshadow, atau lebih tepatnya clue yang Oda Sensei sematkan di dalam manganya untuk cerita ke depan dari manga One Piece. Beberapa dari kita tentunya belum menyadari hal ini karena Eiichiro Oda menempatkan clue ini di beberapa titik manganya yang tentu saja keberadaan dari foreshadow ini sangat amat disamarkan. Tidak hanya foreshadow, ada juga clue terdahulu yang sekarang benar-benar menjadi kenyataan. Seperti contohnya Tamagon menemukan ada yang unik dari rancangan Gear 5 Luffy yang sudah sedemikian rupa dirancang oleh Eiichiro Oda selama 15 tahun lamanya. Jadi bagaimanakah bisa itu terjadi? Dan apalagi foreshadow yang akan menjadi kenyataan di masa depan dalam manga One Piece ini berjalan. Oke, namun sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Eiichiro Oda dikenal adalah mangaka yang sangat amat jenius. Banyak sekali hal yang membuat para penggemar menggelengkan kepalanya karena otak encer yang dimiliki oleh beliau dalam memainkan dan mengisi cerita One Piece. Salah satu hal yang cukup gila yang dilakukan oleh Eiichiro Oda adalah menempatkan beberapa clue-clue penting di dalam beberapa manganya. Itu nanti dia akan ada hubungannya dengan kejadian di masa depan dalam manga One Piece. Oke, kita akan mulai dulu dari yang pertama, yang dimana adanya foreshadow dari Oda Sensei dalam memainkan skenario Gear 5 Luffy yang nyatanya sudah direncanakan lebih dari 15 tahun yang lalu. Nama Sun God Nika pertama kali muncul di chapter 1018 oleh Hushu, mantan agen CP9 itu menceritakan bagaimana para budak akan berdoa kepada Nika, seorang pejuang legendaris, untuk membawa mereka kebahagiaan dan mengakhiri penderitaan mereka dengan membebaskan mereka semua. Nah, pertanyaan tentang budak yang berdoa kepada Nika tidak pernah secara resmi dinyatakan di dalam manganya. Namun, telah ditunjukkan secara sedikit demi sedikit pada awal cerita manga One Piece ini terjadi. Contoh, dalam chapter 69, apa kalian masih ingat dengan Arlong? Yep, seorang manusia ikan dengan tanda matahari yang aneh di dadanya. Meskipun banyak dari kita yang mengetahui bahwa itu adalah simbol bajak laut matahari, sekelompok manusia ikan yang dipimpin oleh mantan budak yaitu Visor Tiger. Dia telah ditangkap dan diperbudak oleh bangsawan dunia sampai akhirnya dia melarikan diri. Dia kemudian kembali ke Maria Joa, mendaki Red Line untuk mencapai dan membebaskan budak lainnya dari naga langit. Mereka yang bergabung dengan krunya dicap sebagai simbol matahari untuk menutupi simbol dari bangsawan dunia. Matahari mungkin saja adalah simbol dari bajak laut manusia ikan, tetapi itu juga bisa terinspirasi oleh kisah Nika yang Visor Tiger ini selama dengar menjadi budak. Kemudian ada lagi siluet dari Dewa Matahari ini yang terlihat sangat amat mirip dengan siluet Luffy yang sedang menari di Arc Skypiea. Ada dua chapter yang memperlihatkannya. Salah satu chapternya adalah chapter 253 saat Luffy, Usopp beserta dengan serigala di Skypiea menari di sekitar perkemahan dan Robin memandangi mereka sambil duduk di atas bahu. Sangat mengejutkan sebenarnya bagaimana keseluruhan dari arc Skypiea ini memiliki ikatan yang kuat dengan hampir setiap arc lainnya di manga One Piece ini. Ada juga senjata dari siluet Nika terlihat seperti bagian atas kepala dari Nolan. Sementara itu, pakaiannya sangat amat mirip dengan pakaian suku Sandia. Oke, kemudian kita lanjut ke chapter 1018. Di sana tidak hanya mengungkapkan nama Dewa Matahari, namun juga memberikan gambar dirinya dalam bentuk siluet. Prajurit legendaris itu memegang tombak dan juga pedang, tersenyum lebar dan mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Sandia. Nah, mengetahui Skypiea adalah cerita tentang membebaskan rakyat dari Dewa Tirani. Kemudian, Dewa Matahari dikenal membawa senyum dan mengakhiri penderitaan dari orang. Itu pun berakhir dengan pesta api unggun yang menyenangkan. Skypiea mungkin adalah foreshadow yang paling jelas diberikan oleh Oda Sensei kepada kita di awal sebenarnya dari buah iblis Luffy. Selain tentunya simbol dari bajak laut matahari yang Tamagon jabarkan tadi. Beberapa kali juga disebutkan bahwa tanda petik fajar dunia akan datang dan seseorang yang spesial akan membawa perubahan besar ini. Pada chapter 877, Pedro memberitahu Carrot bahwa dia percaya Luffy akan menjadi orang yang memimpin dunia menuju fajar. Mengetahui kebenaran tentang kekuatan sang Dewa Nika ini, begitu banyak adegan di One Piece yang dikonsep sedemikian rupa seolah-olah terdapat pengulangan tema di dalamnya. Contoh, semua pulau yang telah dibebaskan oleh Luffy dari penderitaan, semua senyum dan kebahagiaan yang dia bawa kepada orang-orang yang dia temui.
Belum lagi kita mengetahui ada sisipan kata rahasia di dalam lirik dari Binks No Sick yang sering dibawakan oleh Brook. Sepertinya seluruh kebangkitan Nika telah diramalkan oleh lagu Binks No Sick selama lebih dari 15 tahun. Di sana selalu menyelipkan kata fajar, arti bersenang-senang dan diikuti dengan menari dan juga tertawa. Belum lagi detail kecil yang kita lihat seperti beberapa desain baju dari Luffy yang seakan mirip seperti simbol dari matahari. Belum lagi coba kalian ingat saat Luffy menghasilkan tawa yang sama seperti Gear 5 di Amazon Lily sambil memakan jamur. Yup, jamur yang Luffy makan melambangkan buah Hito-Hitonomi seperti bentuk buah chopper. Bahkan lebih terang-terangannya lagi, Luffy memakan buah iblis miliknya di chapter 1 dan angka 1 bisa dikaitkan dengan kata Hito dalam bahasa Jepang. Satu kata buat Oda terstruktur. Tampaknya Eiichiro Oda benar-benar telah menyiapkan Luffy untuk menjadi Joy Boy berikutnya sejak awal. Kemudian ada juga beberapa foreshadow yang menarik untuk kita bahas dan bagaimana Oda Sensei memberikan detail kecil yang mungkin dari kalian tidak ketahui hal ini. Pertama, raksasa ini adalah salah satu orang yang bisa kita lihat di Punk Hazard yang dia mengamati penelitian dari Caesar Clone. Dia menggunakan senjata kapak dan raksasa ini adalah perempuan. Tahukah kalian bahwa sebenarnya awal desain terbentuknya karakter Nami itu menggunakan senjata kapak yang dibuat langsung oleh Eiichiro Oda sangat persis sekali seperti apa yang kita lihat pada raksasa ini. Gambaran wajah dan struktur wajahnya pun begitu mirip dengan Nami, apalagi dia menggunakan senjata kapaknya. Nah, apakah akan ada hal yang menarik yang menyangkut dengan Nami di Pulau Elbaf ini nantinya yang mengacu pada gambaran raksasa ini? Kemudian ada lagi foreshadow yang kurang lebih sangat amat mencurigakan. Kita bisa melihat dalam panel ini Otama sedang berkunjung ke sebuah makam. Nah, di makam tersebut terdapat batu nisan yang terdapat huruf kanji Jepang. Tulisan hiragana pada kuburan salah satu orang tua Otama memiliki nama keluarga yang sangat amat mirip dengan kata Kurozumi. Apakah Tama berasal dari keluarga Kurozumi? Namun ada fakta yang juga mencengangkan, yaitu Orochi dan juga Otama memiliki kesamaan warna rambut. Rambut mereka sama-sama berwarna ungu. Namun ini belum dapat disimpulkan karena Kanjuro justru berwarna merah. Atau apakah rambut dari klan Kurozumi ini berwarna-warni? Kita mungkin akan sedikit membahas teori liar mengenai Otama yang termasuk ke dalam klan Kurozumi ini. Kurozumi berarti batu bara hitam dalam bahasa Jepang. Ini adalah satu-satunya nama keluarga dari 6 keluarga besar di negeri Wano yang tidak mengandung kata bulan. Perhatikan bahwa ada beberapa diskriminasi historis yang tampaknya menjadi domba hitam dalam klan Wano. Kemungkinan besar tidak adanya kata bulan dan perbedaannya dari klan lainnya mungkin karena asal-usulnya. Tentunya mereka tidak berasal dari tempat yang sama dan pada suatu saat telah bergabung dengan keluarga Wano lainnya. Bukan suatu kebetulan juga bahwa semua anggota klan ini yang sudah diketahui adalah pemilik buah iblis. Mereka semua adalah user dari buah iblis. Bisa jadi fakta bahwa secara historis mereka telah menjaga dan mempelajari Akuma no Mi alias buah iblis. Uniknya juga coba kalian lihat pada simbol klan Kurozumi. Itu sepertinya agak mirip bukan dengan pintu masuk ke area Wano. Jadi mungkinkah ada hal yang berhubungan dengan Zuniza dan Kurozumi dalam membuka perbatasan Wano ini nantinya? Kemudian ada foreshadow mengenai ekor paus yang Tamagon sering kali lihat selalu saja di berbagai tempat di semesta One Piece ini. Seperti contoh di logo dari klan Kozuki, lonceng emas di Skypiea, tato yang dimiliki oleh Wiper, pohon paus yang berada di Kepulauan Zou, dan bahkan sampai pintu yang berada di Mario Jowa itu terdapat gambar pausnya. Apakah ini menandakan bahwa harta karun One Piece berada di bawah air? Adakah hubungannya nanti dengan labun yang ditemui oleh Brook di Reverse Mountain? Di peta One Piece, Reverse Mountains akan punya wujud tanda X. Kita mengetahui bahwa peta dari bajak laut biasanya sangat sering memunculkan tanda X yang berarti di sanalah letak dari harta karunnya. Ada juga foreshadow yang lebih gila lagi. Apa kalian masih ingat dengan Dr. Kureha? Jika kalian eja nama dari Dr. Kureha dalam bahasa Jepang, kalian akan mendapatkan beberapa nomor unik yang terkandung dalam namanya dengan nomor 908. Nah, sekarang coba kalian searching chapter 908. Di sana membuat bagaimana Reverie beserta dengan kemunculan dari Im Sama. Plot twist yang paling gila, Kureha adalah orang pertama yang berbicara tentang kehendak Di dan telah berbicara tentang rahasia untuk memperpanjang hidupnya. Nah, mungkinkah kita bisa berspekulasi liar bahwa Kureha ada hubungannya dengan Im Sama yang kita ketahui saat ini karena mereka kemungkinan sama-sama tahu tentang rahasia untuk memperpanjang hidup. Selain itu, nama Imu yang jika juga kalian eja dalam bahasa Jepang, itu akan memberikan kita angka 16. Yaps, volume 16 jatuh pada arc
Drum Island, dimana itu adalah cerita dari dokter Korea. Nah, jadi sekian beberapa foreshadow menarik yang Tamagon kumpulkan dalam video kita kali ini. Jika kalian punya dan mendapatkan beberapa foreshadow terkait dengan manganya yang seperti Tamagon bahas tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.